Billahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan mendiskusikan materi yang berkaitan dengan fikih kurban atau fikih udhiyah. Jadi udhiyah hiya ma yudhbahu minan na'ami yauman nahri wa ayyamat tashriqi taqarruban ilallahi ta'ala. Udhiyah itu adalah hewan ternak yang disembelih pada hari nahar, pada 10 Dzulhijjah, dan pada hari-hari tasyrik, taqarruban ilallahi ta'ala, sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan syarat-syarat yang khusus. Kenapa dikatakan udhiyah? Karena biasanya penyembelihannya itu di waktu duha, maka dikatakanlah dia Idul Adha atau Yaumul Adha atau udhiyah. Kenapa dikatakan kurban? Apa arti kurban, Pak? Kurbanan itu artinya pendekatan diri kepada Allah. Qarraba yuqarribu kurbanan. Jadi qarib, mana qarib? Dekat, pendekatan diri kepada Allah. Maka dikatakan kurban karena hewan yang disembelih itu sebagai bentuk pendekatan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dalil tentang disyariatkannya udhiyah? Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya, fasalli lirabbika wanhar, maka salatlah untuk Rabbmu, lillahi ta'ala, wanhar, dan menyembelihlah engkau, lillahi ta'ala. Surah Al-Kautsar ayat 2, ini dalil disyariatkannya udhiyah. Fasalli lirabbika wanhar. Itu fi'il amar, wajhul istidlalnya itu fi'il amar, itu perintah, menandakan wajib. Tapi nanti akan kita bahas tentang hukumnya. Dan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Dohan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini aqranaini dzabahahuma biyadihi wa samma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala sifahiha au ala safahiha. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, derajatnya sahih. Nabi berkurban dengan 2 ekor kambing yang gemuk, sempurna tanduknya juga, gitu ya, gemuk-gemuk besar. Nabi menyembelihnya sendiri dengan tangannya. Nabi mengucapkan bismillah dan Nabi bertakbir Allahu Akbar, ya, menandakan bahwa boleh satu orang kurbannya itu 2 ekor kambing atau lebih, ya, boleh. Batasan minimalnya 1 ekor kambing untuk 1 orang. 1 ekor sapi boleh berbagi 7 orang. Bukan 1 kelas, bukan 1 sekolah, gitu ya. Itu enggak sah, tidak dihitung sebagai kurban. Tapi ini banyak dilakukan sama orang-orang. Wa ajma'al muslimuna ala masyru'iyatil udhiyah. Kaum muslimin, yaitu para sahabat, sepakat tentang disyariatkannya udhiyah. Naam. Apa hukum berkurban? Kalau dalam kitab Al-Wajiz, beliau mengatakan wahiya wajibatun 'alal qadiri 'alaiha, wajib bagi yang mampu. Ini pendapat dalam mazhab Hanafi, pendapat Imam Al-Auza'i, sebagian dari mazhab Malikiyah. Kurban itu wajib bagi yang mampu. Itu dalam mazhab Hanafi, sebagian dari Maliki.
pendapat Imam Rabi'ah, Al-Auza'i, dan Al-Laitsi. Apa dalil mereka? Itu tadi, fasholli lirabbika wanhar. Kenapa? Karena itu fi'il amar. Fasholli, maka salatlah engkau. Salat hukumnya wajib lillahi ta'ala. Wanhar juga wajib, menyembelihlah engkau. Lirabbik, lillahi ta'ala. Kuat ini sisi pendalilan dari mazhab Hanafi dan Maliki ini. Juga ada riwayat yang mengatakan man dzabaha qabla an yusalli falyu'id makanaha ukhra. Siapa yang menyembelih kurban sebelum salat Id, maka ulangi sembelihannya. Dan siapa yang belum menyembelih, siapa yang belum berkurban, maka berkurbanlah. Nah, ini dalil mereka. Kemudian, ikhwafiddin azani Allah wa iyyakum, pendapat yang kedua menyebutkan bahwa kurban itu adalah sunnah muakkadah. Ini pendapat jumhur ulama, madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan juga madhab Hambali. Jadi sebagian madhab Maliki tadi berpendapat wajib bagi yang mampu, tapi mayoritas ulama madhab Maliki berpendapat kurban itu sunnah muakkadah, walaysat wajibah, bukan wajib. Pendapat dalam madhab Syafi'i juga demikian. Pendapat Imam Al-Muzani, Ibnul Munzir, Imam Daud, Ibnu Hazam, dan banyak pendapat yang lain. Apa dalil mereka? Hadis yang berkaitan dengan kurban ini, hadis riwayat Al-Imam Muslim, idza dakhalatil asyru, kalau sudah masuk 10 Dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudhi, dan kalian, salah seorang dari kalian mau berkurban, ada kalimat arada, iradah, keinginan, berarti kan pilihan. Fala yamassa min sya'rihi wa basyarihi syai'a. Kalau begitu jangan dia memotong rambutnya dan mencabut kulit-kulitnya sedikit pun. Ini bagi siapa? Bagi yang mau berkurban. Kalau misalnya kurbannya itu atas nama bapak, atas nama ayahnya, si bapak, makanya si bapak aja yang nggak boleh potong rambut, potong kuku, dan cabut kulit-kulit yang di badan mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai kurbannya dipotong, disembelih. Tapi Ustaz, saya niatkan kurban saya ini pahalanya juga didapatkan oleh istri dan anak-anak. Ya tidak apa-apa, tapi tetap yang dilarang untuk potong rambut dan potong kuku cuman bapak. Makanya kan dianjurkan kalau orang lain yang motong kurban kita, dia sebut namanya, siapa ini sahibul kurban ini. Ya, nah, nanti ada dibahas di sini insyaallah. Tapi kalau di dalam Sahih Fiqh Sunnah, di dalam kitab Al-Wajiz, Syekh Abdul Azim Al-Badawi menguatkan pendapat kurban itu wajib bagi yang mampu. Naam. Dan ada juga hadis yang ada riwayat yang sahih dari para sahabat bahwa mereka itu pernah dalam 1 tahun tidak berkurban, begitu ya. Artinya ada secara individu, dikatakan misalnya ini ada riwayat dari Abi Suraihah, ra'aitu Abu Bakrin wa Umara wa ma yudhiyani. Saya pernah melihat Abu Bakar dan Umar, mereka pernah tidak berkurban. Cuman jangan pula dari berapa yang hadirnya, hampir 100. Masa enggak ada kita dapat seekor 2 ekor kambing nanti di sini, iya kan? Ya, jadi ya mungkin tahun kemarin Bapak sudah enggak berkurban, ya kan? Ya tahun ini berarti berkurban, tahun depan berkurban, silakan, tidak apa-apa. Kemudian jamaah sekalian, kalau di dalam Sahih Fiqh Sunnah, Syekh Abu Malik
menguatkan pendapat jumhur ulama bahwa kurban itu sunnah muakkadah, tidak wajib bagi yang mampu. Tapi ana lebih condong kepada pendapat yang pertama, ya, seperti yang dalam kitab Al-Wajiz ini, bahwa berkurban wajib bagi yang mampu setiap tahunnya. Bagi yang mampu, ya, bagi yang mampu. Naam. Karena ada juga riwayat yang mengatakan man kana lahu sa'atun walam yudhi, siapa yang punya kelapangan rezeki dan dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan sesekali dia mendekati musalla atau tanah lapang tempat kami salat Idul Adha. Sampai sebegitunya larangannya. Dia punya kemampuan tapi dia enggak kurban. Naam. Kemudian ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Di sini disebutkan mimma takunu, apa kriteria untuk hewan kurban tersebut. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 34. Liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Agar mereka menyebut nama Allah atas apa yang Allah rezekikan, karuniakan kepada mereka dari hewan-hewan ternak. Jadi yang boleh untuk dikurbankan onta, sapi, dan kambing dengan segala jenisnya. Apa jenis-jenis kambing, Pak? Kambing biri-biri, ya. Kambing apa lagi? Kambing Jawa katanya. Banyak lagi, lebih banyak lagi, ya. Segala jenisnya boleh. Ya. Itulah yang dikategorikan bahimatul an'am. Tidak sah kurban itu kalau tidak dari jenis hewan ini. Ya. Adapun al-ibil wal baqar, adapun onta dan juga sapi itu boleh dibagi kepada 7 orang. Jadi 7 orang bersyarikat untuk membeli, untuk berkurban sapi atau onta. Ya, sebagaimana kata Jabir bin Abdullah, waktu tahun Hudaybiyah kami berkurban 1 ekor unta, 1 ekor sapi, itu untuk 7 orang. Jadi kalau sapi usianya 5 tahun ke atas, kalau onta 5 tahun ke atas, kalau dia sapi, kalau kurbannya sapi usia 2 tahun ke atas, kalau kurbannya kambing itu 1 tahun lebih. Ada juga yang membolehkan 1/2 tahun kalau dananya hanya cukup membeli yang 1/2 tahun. Kemudian ada yang bertanya, boleh enggak Ustaz kurbannya itu betina? Ya, ini pernah dijawab sama Syekh Muhammad Amin Asy-Shinqiti di dalam tafsir beliau Adwaul Bayan. Sepakat para ulama kurban yang paling utama adalah jantan. Dari hewan jantan, dan semakin besar badannya, semakin mahal harganya, ya, semakin bermanfaat bagi orang lain, maka itu semakin afdol. Ya. Tapi seandainya dalam ada kondisi tertentu dananya hanya cukup untuk membeli kambing betina, ya, disyaratkan selama hewan itu tidak sedang mengandung, maka itu diperbolehkan. Tapi ini tentunya pilihan terakhir. Kalau antum sanggup, jantan itu lebih afdol. Sama dengan akikah juga demikian. Kalau dia sanggupnya, misalnya
lahir anaknya laki-laki. Dia sanggupnya cuman beli 1 ekor jantan, 1 ekor betina untuk akikah. Boleh, tidak apa-apa. Tapi kalau yang mau lebih afdol tentunya yang jantan, biasanya dagingnya lebih banyak. Nah, seperti itu jamaah sekalian. Kemudian disebutkan juga bahwa kalau seandainya kurbannya itu dari jenis ad-dha'nu atau kambing, hanya boleh untuk 1 orang. Tetapi bisa aja Bapak kurban 10 ekor kambing atas nama 1 orang, boleh. Tidak ada batasannya. Tapi minimalnya 1 orang hanya boleh kurban 1 ekor kambing hanya boleh untuk 1 orang. Nabi kan pernah berkurban sapi kambing 2 ekor. Pernah juga Nabi menyembelih onta, kurban beliau itu 100 ekor unta. 60 beliau yang sembelih, selebihnya dikasih sama Ali bin Abi Thalib untuk menyembelihnya. Dan diperbolehkan di dalam kurban ini al-ishtiraku fil ajr, mengikut sertakan orang lain dalam pahalanya. Paham antum ya? Dia misalnya kurban 1 ekor kambing, terus dia niatkan, ya Allah, semoga kurban ini pahalanya sampai kepada saya, dan juga semoga pahalanya sampai kepada seluruh jamaah Islamic Center yang ada di Syarqiyah misalnya. Boleh. Dan itu tidak dibagi-bagi pahalanya. Artinya bukan pahalanya kalau 1 juta berarti bagi 200 orang. Enggak. Masing-masing dapat 1 juta. Bukan hitungan matematika kita. Jadi kalau pahalanya misalnya 1 juta, antum niatkan seluruh jamaah di sini, ada berapa? 200 orang misalnya. Jadi setiap orang dapat 1 juta pahalanya. Jadi tidak ada ruginya kalau antum ikut sertakan orang lain dalam pahala kurban itu. Jadi pernah Nabi berkurban, beliau bilang begini, Allahumma hadza anni wa amman lam yudhhi min ummati. Ya Allah, ini kurban dariku, dan juga semoga pahalanya sampai kepada seluruh umatku yang belum sanggup berkurban. Jadi boleh kita ikutkan orang lain dalam pahala kurban. Jadi Nabi pernah berkurban, beliau bilang bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah kurban ini dari Muhammad dan keluarga Muhammad dan umatnya Nabi Muhammad. Ya antum kalau mau nyembelih Pak, afdolnya itu kan kita ngadep kiblat ya. Bismillah Allahu Akbar. Sudah, itu aja bacaannya. Bismillah Allahu Akbar. Karena kan ini kurban antum sendiri, niatnya udah dalam hati aja, ini kurban saya. Ya, seperti itu. Tapi kalau misalnya dia meniatkan kurbannya ini atas nama istrinya, misalnya. Ya, jadi bagaimana? Dia baca Bismillah Allahu Akbar, Allahumma taqabbal min fulanah. Sebutkan nama istrinya. Itu ya. Udah, habis itu dia sembelih. Atau Allahumma hadza anni, kalau ini kurban antum sendiri, bismillahi Allahu Akbar, Allahumma hadza anni. Ya Allah, ini kurban dariku. Itu ya. Kalau antum yang mau menyembelih sendiri kurban itu. Dan ingatkan juga kepada tukang jagalnya kalau dia mau menyembelih. Jadi yang bilang bismillah dan Allahu Akbar tuh yang nyembelih. Ini tidak, kalau kita lihat di tempat hari raya kurban itu dihadirkan orang-orang yang mau berkurban, terus mereka disuruh takbiran. Itu bid'ah. Ya, boleh saja dihadirkan orang-orangnya supaya yang menyembelih tahu ini kurban atas nama siapa. Tapi cukup dia yang baca Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Ini tidak. Ini udah 7 orang kan. Kadang yang 7 ini udah almarhum semua.
Katakanlah masih hidup yang 7. Udah jangan disuruh takbiran. Ini dia, oh ya baca takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seru memang. Seru. Tapi menyelisihi sunnah. Nah itu ya. Jadi cukup wasamma wa kabbaro. Nabi ketika menyembelih kurbannya beliau baca bismillah dan beliau baca Allahu Akbar. Ya silakan. Di kitab Al-Hadis itu disebutkan kalau untuk onta bukan 7 orang. Iya ada yang menyebutkan onta itu 10 ya. 10, 6. Sahih. Ada juga yang berpendapat bahwa untuk onta itu boleh 7 dan boleh 10. 6. Di sini tapi iya ya, kalau di sini kita untuk pemotongan kurban itu nggak ada di masjid-masjid seperti di Indonesia ya Pak. Hanya di tempat pemotongan saja. Nah. Tapi antum pernah dapat kurban onta? Dibagi begitu ada? Di Lulu. Itu mereka potongnya kapan? Kalau kita beli di sana. Harus tahu kita dipotongnya itu mulai dari selesai sholat Idul Adha, itulah waktu untuk penyembelihan. Sampai hari ke-13 hari raya tasyrik. Ya, itu boleh. Jadi kalau misalnya antum kurbannya tanggal 13 Zulhijjah, maka tidak boleh potong rambut, potong kuku, cabut-cabut kulit sampai kurban antum disembelih. Bukan sampai sholat Idul Adhanya. Sampai kurbannya disembelih. Gitu ya. Nah, boleh enggak kita gilir kurban ini atas nama keluarga satu persatu? Boleh saja, tidak apa-apa. Tapi jangan setelah semua sudah dapat, setelah itu tidak berkurban lagi. Tapi yang paling afdal sebagaimana dilakukan oleh para sahabat, setiap tahun, hampir setiap tahun mereka berkurban atas nama kepala keluarga saja. Tapi misalnya istri bilang, Mas tahun ini atas nama saya, ya boleh aja, tidak apa-apa. Ya, tapi jangan diyakini kurban itu sebagai kendaraan nanti ketika meniti sirat, karena itu hadisnya dhaif. Taib, ankam tujzi al badanatu wal baqarah. Di sini dikatakan itu tadi yang disebutkan bahwa untuk sapi itu boleh bersyarikat 7 orang, untuk onta itu boleh asyratin fi jazurin 10 orang. Iya. Mala yajuzu an yudhha bihi. Ada hewan-hewan atau aib-aib yang menyebabkan tidak sah kurbannya. Berdasarkan hadis ini ya. Ada cacat-cacat yang menyebabkan kurban itu tidak sah. Disebutkan dalam hadis, arba'atun la tujzi'u fil adahi. Ada 4 perkara. Yang pertama, al-aura al-bayyin awaruha, yaitu kurban yang matanya juling atau buta. Itu lebih parah, itu tidak sah. Jadi antum pastikan kalau mau beli kurban cek. Itu ya. Wal maridatu al bayyin maraduha, hewan yang sakit yang jelas sakitnya. Itu cacat yang kedua. Fa in kana maraduha khafifan ajza'at. Tapi kalau sakitnya ringan, kurbannya sah. Wal arja, dan hewan yang pincang yang jelas pincangnya, apalagi kalau terputus kakinya. Pincang aja ndak sah, apalagi kalau kakinya putus, patah. Al-hazilatul lati la tunqi,
atau hewan yang sangat kurus. Ya, panitia mau dapat untung, dia beli yang murah meriah. Sangat kurus, sedikit dagingnya. Ya, wallahu alam. Jadi itu diantara aib-aib yang kalau ada maka tidak sah. Cacat yang kalau ada tidak sah kurbannya. Kemudian di sini ada cacat-cacat yang menyebabkan kurban itu makruh. Pertama, maqtu'atul udhun au juz'un minhu, hewan yang terputus telinganya atau cedera telinganya, cacat telinganya. Ya, jadi sebagian ulama mengatakan kurbannya sah tapi makruh. Tapi jumhur mengatakan kalau telinganya cacat maka tidak sah. Itu jumhur ulama, mayoritas ulama. Tapi ada lagi yang berpendapat cuma 4 cacat yang disebutkan dalam hadis itu aja yang tidak sah. Ya. Maka dari itu, mana yang kita ambil pendapat? Kita ambil pendapat jumhur aja, sebaiknya jangan cacat telinga hewan kurban itu. Karena para sahabat mengatakan kami diperintahkan untuk benar-benar menjaga hewan kurban itu. Ya. Taib. Maksuratul qarni au aktsaruhu. Ya. Yaitu hewan yang apa? Patah tanduknya. Maka ini hukumnya makruh. Kurbannya sah tapi makruh. Berbeda kalau dari awal memang tidak ada tanduknya ya. Ini nampak patah tanduknya. Satu atau dua-duanya maka itu jadi makruh. Taib. Yang ketiga, ada cacat-cacat yang tidak berpengaruh. Ya, misalnya hewan yang al-hathma allati la asnana laha. Ma mana asnan? Gigi. Jadi sapi ompong, kambing ompong misalnya kan. Apakah ini cacat? Iya cacat, tapi ini nggak ada pengaruhnya menurut para ulama. Tetap sah saja, tidak makruh. Ya, cuman kurang indah aja. Nah, wal batra, ya, maqtu'atuz zanab. Ya, itu batra. Jangan kasih nama anak batra. Artinya terputus ekornya. Atau ya, terputus ekornya ya. Jada'a terputus atau cedera hidungnya. Itu ya, itu dia aib yang tidak berpengaruh, cacat yang tidak berpengaruh. Tetapi semakin sempurna kurban itu, semakin banyak dagingnya, maka itu semakin afdol pahalanya insyaallah taala. Ya, dianjurkan yang lebih gemuk, yang lebih sempurna kurbannya itu, maka lebih baik pahalanya insyaallah taala. Kemudian kalau ada yang bertanya, kalau diurutkan kurban itu mana yang lebih afdol? Jadi ada ijtihad sebagian ulama, yang paling afdol pertama kurban onta 1 orang. Kita tunggu nih jamaah kurban unta 1 orang. Itu apa? Number 1 ya kan? Yang pertama. Yang kedua kurban sapi 1 orang. Itu nomor 2. Yang ketiga kurban kambing 1 orang. 1, 2, 3. Kemudian yang keempat kurban onta 10 orang. Yang kelima kurban sapi 7 orang. Ada ulama yang menyebutkan inilah urutan tentang afdoliyahnya. Sebagian lagi mengatakan ya tergantung kepada niat masing-masing dan harga yang dia keluarkan masing-masing. Ini ijtihad saja, tidak ada hadisnya yang menjelaskan bahwa inilah yang nomor 1, nomor 2. Ini hanya ijtihad ya Pak, pendapat sebagian. Dikembalikan kepada niat masing-masing.
Nah, terkadang juga kurban sapi yang 7 orang itu beli seekor sapi lebih banyak dagingnya kan daripada 7 orang beli 7 ekor kambing. Karena kalau kambing berapalah dagingnya? Paling 1 ekor itu berapa? 8 kilogram misalnya kan? Paling segitu. Paling banter 10 kilogram misalnya kan? Kalau sapi kan bisa dapat 100 kilo, dapat 90 kilogram, ya, atau ya seukuran itulah. Dan tidak boleh berkurban dengan yang selain ini. Misalnya, harga kurban kambing kan 2 juta rupiah atau 3 juta rupiah. Di kampung kami Ustaz banyak yang darah tinggi gitu. Nggak bisa makan kambing. Padahal itu juga mitos katanya ya. Udah saya beli ayam aja 3 juta rupiah. Saya bagi-bagi. Ya itu namanya sodakoh saja. Bukan kurban. Ya. Atau yang sering kejadian, ikhwafidin azani Allah wa iyyakum, di sekolah-sekolah dibuat kurban. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kelas 1 motong seekor sapi. Berapa orang mereka? Ada 20 orang. Potong seekor sapi. Kelas 2 juga begitu, ada 30 orang potong seekor sapi. Atau satu sekolah itu potong sapi, kemudian kumpul uang, masing-masing siswa sekian, 10.000 rupiah kah atau 20.000. Ini namanya bukan kurban. Sedekah aja. Ya, daging biasa. Karena kalau dia motong seekor sapi, hanya boleh yang urunan itu cuma 7 orang. Bukan satu sekolah, bukan satu kelas. Gitu ya. Nah, walaupun digilir tahun ini 7 orang pertama, 7 orang kedua atas namanya begitu ya, tapi duit bersama itu tetap tidak dihitung sebagai kurban. Nah, itu harus dipahami. Kemudian ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum, sebagian lagi berpendapat tentang afdoliyah tadi, mereka ambil istidlalnya, sisi pendalilannya dari orang yang duluan datang sholat Jumat. Generasi pertama itu kan mendapatkan onta jam pertama. Jam kedua dapat sapi betina. Jam ketiga dapat kambing. Naam. Tetapi ada juga dari hadis Abu Dzar, dia bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, kurban apa yang paling afdal?" Kata Nabi, "Aghlaha samanan," yang paling mahal harganya dan yang paling bermanfaat untuk orang lain. Nah, baik. Jadi itu jamaah sekalian, azani Allahu wa iyyakum. Dan kalau jenis kambing yang paling afdal adalah yang kambing yang berwarna al-bayda, yang putih. Dan di alisnya ini kehitam-hitaman. Coba cari yang seperti itu. Ya. Kemudian warna, ada yang menyebutkan warna kuning dan warna hitam. Tapi ya ini khilaf di kalangan para ulama tentang mana yang paling afdal. Taqlimul azafir wal akhdhu minasy'ari liman arada an yudahhi. Ini kita ingatkan kembali. Sekarang sudah berapa Dzulqa'dah, Pak? 22 ya? Coba lihat berapa? 21. Berarti pekan depan sudah 1 Dzulhijjah atau Sabtunya? Iya. Berarti mulai Ahad. Berarti mulai pekan depan Ahad atau ya, itu yang mau berkurban, kita ingatkan jangan lagi potong-potong kuku. Jangan lagi potong rambut. Mulai dari 1 Dzulhijjah malamnya, maghrib. Jadi kalau Ahad berarti Ahad malam. Mulai dari maghrib
sudah masuk 1 Dzulhijjah, jangan lagi potong kuku, potong rambut, dan ambil kulit-kulit yang ada di badan. Kemarin ada yang nanya, Ustaz, orang yang berkurban nggak boleh hubungan badan gitu. Ini anak mau pulang pula ini gitu kan. Masya Allah. Gimana itu katanya kan? Ini cuma pertanyaannya sirriyah. Orangnya sebut saja namanya siapa? Fulan ya. Itu nggak ada larangannya ya Pak. Ya. Sudah setahun nggak libur, pas libur itu pula ya. Itu nggak ada larangan ya. Yang dikatakan di sini, fala yamassa min sya'rihi wa basyarihi syai'an. Nggak boleh dia potong rambutnya dan bulu-bulu yang ada di badannya, dan kulitnya nggak boleh dia kelupas. Misalnya ini kan, nggak boleh dia kelupas begitu. Adakah larangan berhubungan badan? Nggak ada. Antum jangan buat bid'ah baru, ya, yang akan menyulitkan antum sendiri. Nggak ada. Tapi kalau yang ihram, pakai pakaian ihram, iya. Mulai dari dia berniat di miqat sampai dia nanti tahallul pertama, tidak boleh dia berhubungan badan. Bahkan mengucapkan kalimat-kalimat cumbu rayu juga itu hukumnya makruh. Begitu. Kata para ulama, di antara hikmahnya kenapa sahibul kurban tidak boleh potong kuku, potong rambut, ya, dan bulu-bulu yang ada di badannya, supaya dia merasakan sedikit dari syiar yang dilakukan oleh jamaah haji. Itu diantaranya. Jadi dia merasa juga bahwa ini bulan haram, ini bulan haji bagi yang mau berkurban. Ingat, hanya atas nama siapa kurban itu, dialah yang nggak boleh potong rambut, potong kuku dan sebagainya. Nah, baik. Wa qad ikhtalafa al-ulama fi man dakhalat alaihi asyru Dzulhijjah wa huwa yuridu an yudhi. Ada yang menyebutkan khilaf di kalangan para ulama tentang hukum cukur rambut, potong kuku ketika dia mau berkurban. Ada yang mengatakan haram hukumnya potong rambut dan potong kuku itu tadi bagi sahibul kurban. Ini berdasarkan zahirul hadis, pendapat sebagian dari mazhab Hambali dan mazhab Syafi'i. Dan ada yang mengatakan hukumnya makruh saja. Nah, ya, hukumnya itu adalah makruh. Kemudian ikhwafiddin, azani Allah wa iyyakum, ada beberapa perkara yang berkaitan dengan kurban ini juga yang disampaikan oleh para ulama. Untuk waktunya, ya, tadi udah kita sampaikan, waktu pemotongan hewan kurban itu mulai dari selesai sholat. Ya, mulai dari selesai sholat Idul Adha sampai akhir hari tasyrik. Al-Imam Malik mengatakan la yajuzu dzabhuha illa ba'da salatil imam wa khutbatihi wa dzabhihi. Tidak boleh menyembelih kurban itu kecuali selesai imam salat. Adapun selesai khutbah dan selesai dia menyembelih, ini khilaf. Jadi selesai salat, kan Idul Adha itu salat dulu baru khutbah. Selesai salat udah boleh menyembelih kurban. Yang paling afdol adalah siapa yang berkurban, maka dialah yang menyembelih kurbannya jika memang dia mampu. Kalau nggak mampu serahkan sama orang lain. Dan kebiasaannya ikhwafiddin, a'azzani Allah wa iyyakum, kalau diserahkan kepada panitia, kadang-kadang sahibul kurban nggak banyak dapat bagiannya. Betul tidak? Ada panitia, itu kan? Sebagian aja dibagikan, paling 1 kantong, 2 kantong. Padahal sebagian antum itu 1/3 sahibul kurban.
Nah, ini kita lihat, coba lihat di Al-Quran di surah Al-Hajj ayat 28. Allah sebutkan di situ fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir, tentang pembagian kurban. Sepertiga bagi yang berkurban, sepertiga bagi fakir miskin, dan sepertiga hadiah. Hadiah itu boleh antum yang bagikan. Hadiah untuk siapa Ustaz? Untuk misalnya kita punya saudara yang bukan fakir miskin, antum berikan kepada mereka. Punya tetangga, punya teman kerja yang bukan kategori fakir miskin, kita bagi entah setengah kilogram, 1 bungkus, boleh. Contoh nih, dapatlah ketika disembelih kambing itu berapa kilo kira-kira? Kita katakanlah 9 kilogram. Contoh ya. Maka 3 kilogram itu bagian antum, sahibul kurban. Ya, atau dikalkulasikan dapat berapa? Dapat 45 bungkus. Pakai kresek itu kan? Maka 15 bungkus bagian antum, 15 bungkus yang dihadiahkan, antum yang berhak membagikannya kepada siapa yang dikehendaki. Baru 15 bungkus untuk fakir miskin, serahkan kepada panitia, mereka yang bagikan kepada fakir miskin misalnya. Dan ini dibolehkan. Ya, seperti itu. Baru Fadal. Jadi kalau misalkan daging kambingnya kita bikin misalkan acara Ustaz. Jadi satu kambing Ya. Bikin acara atau dimasak bareng-bareng seperti itu kan, nggak dibagi-bagi, itu hukumnya gimana Ustaz? Yang pertama adalah jatah fakir miskin tidak boleh dikurangin. Katakanlah antum buat ajal, berapa tusuk satenya misalnya? 100 misalnya kan. Berarti sepertiganya minimal 33 tusuk itu untuk orang fakir miskin. Nah, kita lihat misalnya di sini ada teman-teman kita yang masuk kategori itu, tapi kayaknya kalau yang merantau ini sulit dapatnya kan. Nah, ya, cari kepada yang lain lah. Pokoknya jatah fakir miskin tidak boleh dikurangi. Kalau jatah antum, jatah untuk hadiah itu dikurangi tidak apa-apa. Jadi misal nih, dibuat tadi jadi 100 tusuk. Yang 33 keluarkan dulu fakir miskin untuk orang fakir miskin. Sisanya antum undang kita-kita, gitu kan? Boleh. Berarti kategori hadiah. Dihadiahkan. Yang penting jatah fakir miskin yang sepertiga itu al-ba'isal faqir jangan dikasih kepada yang bukan haknya. Ini kadang-kadang kan kalau di masjid, di BKM itu yang sahibul kurban cuma dikasih sebungkus 2 bungkus doang. Selebihnya udah mereka semua yang bagi-bagi sekehendaknya aja. Bahkan kadang panitia dikasih upah dari daging kurban itu. Oh, yang panitia dapat sekian bungkus jadinya sebagai upah. Itu nggak boleh. Tapi kalau sebagai hadiah la ba'sa bihi. Makanya kembali kepada niatnya dan akadnya. Maka kita bahas di sini. La yajuzu bai'u syai'in minha. Enggak boleh memperjualbelikan daging kurban sedikit pun. Wala tabi'u luhumal hadyi wal adahi. Enggak boleh kalian memperjualbelikan daging kurban. Itu ya. La yu'til jazar ujratahu minal udhiyah. Tidak boleh upah penjagal itu diberikan dari hewan kurban. Kadang-kadang yang penjagal dapat kepalanya, misalnya kepala sapinya, kepala kambing, itu upah untuk dia. Nggak boleh. Jadi bagaimana solusinya? Udah kasih aja dia uang. Per 1 ekor kambing yang dia sembelih, berapa upahnya misalnya? 200.000. Kasih 200.000. Setelah itu kepala kambingnya itu untuk dia sebagai hadiah, boleh. Yang penting upahnya itu kasih berbentuk uang saja. Atau dia bilang, udah saya nggak mau diupah. Pokoknya kepalanya itu sama saya itu sebagai hadiah saja. Harus dibilangkan ini hadiah gitu.
supaya jelas akadnya. Itu boleh, tidak apa-apa. Ya, itu dia jamaah sekalian. Nah, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Ada hal-hal yang ingin ditanyakan, maka kami persilahkan. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan. Teknisnya pemotongan sapi yang bertujuh tadi itu. Ya. Itu sunnahnya seperti apa? Kalau pada saat yang menyembelih apa menyebutkan satu persatu namanya atau panitia yang menyebutkan namanya satu-satu? Iya, biasanya kan itu dikasih kertas lembar ya. Ada nama-nama di situ. Siapa yang menyembelih dia baca aja sir dalam hati. Ya. Bismillahi Allahu dia baca misal nama 1 sampai 7 baru bilang Bismillah Allahu Akbar. Yang penting dia tahu ini kurban atas nama siapa. Dan itu juga tidak wajib. Kalau misalnya orang mengatakan ini kurban dari hamba Allah, ya sudah dia potong aja. Yang penting Bismillah Allahu Akbar, itu yang nggak boleh lupa dia ucapkan. Karena kan sebagian orang ada mengalokasikan daging kurban, kita nggak tahu ini nama siapa. Yang penting Muhsinin Abdullah begitu ya. Jadi kita potong. Tapi kalau di masjid-masjid di tempat kita itu kan biasanya tahu nama-namanya. Sapi pertama ini nama-namanya. Jadi yang afdolnya itu si tukang jagal yang menyebutkan nama-nama sahibul kurban. Ya. Wallahu a'lam, dan tidak mesti orangnya dihadirkan, di absen di situ. 6. Kalau yang sekarang terjadi itu kan pengumpulan seperti itu diumumkan di grup WhatsApp nama-nama Iya. kurban. Terus waktu penyembelihan juga pakai mic disuarakan dengan keras. Baik. Ini dalam batas yang selama tidak sampai kepada unsur riya, ini boleh-boleh saja. Tapi nggak perlulah kalau diumumkan di masjid, ya. Cukup ketika disembelih si tukang jagalnya itu tahu ini kurban atas nama siapa, hanya sebatas itu saja. Ya. Tapi kalau dibagi di grup WA, ana rasa ini dalam batas yang wajar saja untuk menyemangati orang lain misalnya, untuk dalam keperluan pendataan misalnya, maka tidak apa-apa. Tapi kalau sampai diumumkan di masjid pakai mikrofon gitu ya, pakai speaker, ini kita takut muncul penyakit riya. Wallahu a'lam. 6. Silakan, Pak. Yang berkorban bareng misalkan 7 orang ya kan, nah, yang bertujuh kan sepertiga, benar ya? Iya. Terus karena itu ada kepanitiaan, jadi yang ngambil dari sepertiga itu dimasak untuk makan bareng-bareng panitia, itu boleh? 6. Itu panitianya dia sahibul kurban atau tidak? Sebagiannya biasanya sahibul kurban juga, sebagian tidak. 6. Kalau itu jatah hadiah, niatnya itu sebagai jatah hadiah, boleh, tidak apa-apa. Jatah yang sepertiga dari yang 7 orang. Dari yang hadiah tadi ya. Iya, jadi dialokasikan kepada panitia dan yang ada di situ biasa, bukan hanya panitia ya. Semua yang ada di situ ikut makan, wallahu alam itu diperbolehkan. Yang terpenting tadi kita katakan, yang tidak boleh dikurangi jatah fakir miskin. Adapun jatah sahibul kurban, karena kan sebagian sahibul kurban bilang, udahlah panitia aja yang ngurus, panitia aja yang bagi-bagi, nggak apa-apa. Saya dapat sebungkus 2 bungkus juga tidak apa-apa. Tapi kalau dia minta sepertiga itu full untuk dia, panitia nggak berhak menolak, kasih. Baru dia bilang yang jatah hadiah sepertiga juga saya mau bagi sama keluarga saya, panitia nggak boleh nolak. Nah, jadi tinggal bagaimana komunikasi aja. Dan yang terpenting jatah fakir miskin tidak dikurangin. Jadi yang tidak boleh dikurangi itu yang sepertiga. Jatah fakir miskin, iya. Nah, kalau tadi misalnya panitia dan masyarakat yang ikut bantu di situ makan siangnya pakai ya daging kurban itu, boleh-boleh saja, hitungannya bagian dari hadiah. Ya. Dan disunnahkan juga, Pak. Antum yang mau berkurban nanti sarapan dengan kurbannya. Sarapan memakan daging kurbannya. Kalau sempat. Dan kalau sabar. Jadi Nabi itu kan Nabi, karena Nabi potong kurbannya sendiri. Habis sholat Idul Adha, Nabi potong sendiri,
ambil sebagian dagingnya, dia dimasak, diolah bagaimana, baru makan. Nah, kalau kita ya udah jamak ke makan siang jadinya kan. Kadang zuhur pun kadang belum selesai. Nah, ya itu karena terlalu banyak panitia. Jadi biasanya kita akalin kalau di tempat kita itu ada yang misalnya diselamatkan dulu satu dipotong, ini untuk dimasak. Serahkan kepada panitia yang masak, jadi mereka cepat mengolahnya. Jadi sebelum sholat zuhur itu sudah bisa dimakan atau didahulukan bagi yang mau, bagi sahibul kurban, supaya dia bisa mengamalkan sunnah itu, sarapan dengan mengkonsumsi daging kurbannya sendiri. Nah, wallahu a'lam. Fadl. Untuk kasus di sini di Arab Saudi, Iya. boleh nggak Ustaz memberikan hak fakir miskin kepada orang-orang yang bekerja yang gajinya di bawah standar? Iya, boleh, tidak apa-apa. Kalau kita lihat memang mereka lah yang dikategorikan fakir miskin, maka boleh kita berikan. Ya, kita lihat ya mungkin mereka itu membutuhkan, masuk kategori fakir miskin, dan kita berikan kepada mereka, silahkan saja, tidak apa-apa. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, Fadal. Ustaz, kalau misalkan salah sasaran Ustaz. Bagaimana misalnya? Dia miskin, rupanya enggak itu. Jadi CEO yang menyamar ya. Gimana? Ini udah kejadian atau belum nih? Biasanya itu kadang orang Saudi itu mengiranya itu kita tuh fakir miskin. Padahal kita nggak miskin amat gitu ya. Antum husnuzon, mungkin itu hadiah. Ya. Ya jadi kalau dia kasih udah kita terima. Enggak apa-apa. Jangan kita tolak bilang, "Oh, saya enggak miskin, saya." Bukan itu. Ya, mungkin aja dia kasih sama kita tanda persangkaan baik dia kepada kita, udah kita terima, tidak apa-apa. Mungkin dia juga sudah kelebihan ya, daging kurbannya banyak, dia berikan ke yang lain dan dia kasih sama kita. Tidak apa-apa, kita terima. Nah. Ya, dan antum bagi sama yang lain. Baik, fadal Abu Sama. Untuk hukum penyembelihan hewan kurban sendiri, apakah wajib menghadap kiblat? Enggak, itu hanya adabnya saja. Iya, itu adab yang terbaik. Misalnya kiblat di sana, maka dihadapkan kambingnya ke kiblat begini baru kita sembelih. Tapi itu adab saja, bukan harus demikian. Ya, sama dengan meletakkan orang yang sedang sakit sakaratul maut dihadapkan ke kiblat, itu adab yang lebih baik, ya. Jadi boleh. Jadi motong kambingnya begini, dia hadap kiblat, kita juga ngadap kiblat kalau kiblatnya sana. Bismillah, yang menjadi syarat sahnya itu bismillah dan Allahu akbar. Bismillahi Allahu akbar. Tidak perlu baca salawat Allahumma sholli ala Muhammad, itu juga tidak ada anjurannya karena hadisnya dhaif. Ya, bismillah Allahu akbar. Iya, itu aja. Sama menajamkan pisaunya supaya apa? Dia itu lemah lembut dalam menyembelih. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Bentar, Abu Sama silakan. Tadi kan ada 3 jenis kurban Ustaz. Iya. Sapi, onta, dan kambing. Iya. Kalau misalkan kayak kerbau dan semacamnya itu boleh nggak Ustaz? Iya, menurut pendapat ulama di dalam Sahih Fikih Sunnah disebutkan kalau kerbau itu masuk kategori sapi. Jadi boleh dia dijadikan kurban. Bahkan di beberapa tempat harga kerbau itu lebih mahal daripada sapi. Iya. Hah? Kalau di tempat kami harga kerbau lebih mahal dari harga sapi. Tergantung daerahnya berarti. Intinya boleh antum berkurban dengan kerbau karena itu sejenisnya. Tapi kalau banteng nggak boleh. Banteng halal atau tidak? Nggak boleh dijadikan kurban ya. Kuda, gajah. Hah? Rusa enggak. Hanya kambing saja. Ya, kambing dengan segala jenisnya. Ya, mau kambing Jawa, kambing biri-biri, kambing apa lagi? Kambing kacang, ya. Semuanya boleh. Yang jenis kambing. Kalau rusa tidak.
Kalau antum potong rusa ya bagi-bagi, tapi itu nggak kurban. Ya hanya daging biasa. Taib, ada yang lain? Abu Usama, bentar. Bentar. Untuk absahannya Ustaz, untuk memotong sampai kadang ada kita melihat itu kurang tajam Ustaz. Jadi sehingga pas waktu pemotongan itu ada yang urat nggak terputus. Jadi matinya lama. Apakah boleh diulangi lagi Ustaz? Taib, yang disyaratkan itu kan yang harus terputus lah jalur pernapasannya dan jalur makanannya. Makanya yang ahli lah yang harus menyembelih, gitu ya. Makanya dikatakan wa ahsinu fil qitlah, berlaku baiklah kalian dalam penyembelihan, ya, fidzibah. Naam. Jadi dipastikan kalau misalnya dia sembelih kemudian berdiri lagi kambingnya, berdiri lagi sapinya, ada kejadian begitu Pak. Jadi sembelih masih berdiri, ya udah potong lagi kalau begitu. Tapi tentunya dia berdosa karena dia tidak melakukan penyembelihan dengan sempurna. Nah, tafadhal. Sistem pembagian kurban, apakah setelah dipotong bagikan saat itu atau ditunda beberapa hari kemudian? Kemudian bagaimana sistem pembagian hewan kurban yang ada yang pada orang pada naik haji? Itu kan bisa diolah dulu, dibuat dikaringan dulu, diberikan ke Iya. Gimana itu? Berarti ada dua pertanyaan ya. Pernah dikatakan, ada dalam hadis dikatakan kulu watasaddaqu waddakhiru. Makanlah dari kurbanmu itu dan sedekahkanlah dan simpanlah. Tetapi konteks daripada hadis ini waktu itu pada masa musim paceklik, sehingga kaum muslimin disuruh oleh Nabi untuk menyimpan bahan makanannya. Tapi setelah itu Nabi katakan sebaiknya disegerakan pembagiannya kepada orang lain. Tapi yang jatah antum sepertiga mau antum simpan sampai tahun depan boleh. Tapi yang untuk hadiah, untuk fakir miskin segera untuk dibagikan. Ya. Oh ini lain lagi minumannya. Masya Allah. Iya. Jadi jatah antum, jatah bapak yang sepertiga mau disimpan silahkan. Tapi kalau jatah fakir miskin, yang jatah yang untuk dihadiahkan, segeralah dibagikan supaya mereka mengolahnya dengan selera mereka masing-masing. Nah, begitu juga misalnya kalau ada kelebihan al-hadiyu, kemudian mereka olah, ini tergantung kebijakan, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa diolah, tapi sebaiknya yang jatah fakir miskin itu sebaiknya disegerakan kepada mereka dibagikan. Kalau mau mereka makan sekarang atau nanti itu terserah mereka. Dan kalau mau mereka jual juga itu boleh. Ya karena itu sudah jatah mereka. Yang tidak boleh adalah sahibul kurban, dia jual bagian dia jual kembali, itu yang nggak boleh. Nah, wallahu alam. Jadi tergantung bagaimana maslahatnya. Tapi yang lebih utama adalah segera dibagikan kepada yang berhak. Itu yang lebih utama. Nah. Iya, kalau bisa dia bagikan, ya dibagikan segera supaya diolah masing-masing penerimanya. Itu biasanya di mana dibagikan, Pak? Kalau al-hadiah itu didistribusikan ke negara lain. Nah, iya, tidak apa-apa. Kalau memang ada maslahatnya, dilihat ini kan ada pembahasan di sini dioper pembagian kurban itu ke daerah lain. Boleh, tidak apa-apa. Nah. Ada yang lain? Fadal? Iya, udah jam berapa nih? Fadal. Lebih utama mana kita berkurban di masjid dekat rumah, tapi kita tahu secara panitiaannya, pembagiannya nggak syar'i. Nggak syar'i dan satunya masjid jauh, tapi kita tahu itu amanah dan lebih syar'i. Taib. Lebih afdol sebenarnya antum potong kurban sendiri. Itu yang lebih afdol. Itu satunya ya. Baru yang kedua, mana yang antum lihat maslahatnya yang paling besar, itu tentu lebih afdol. Dikatakan la tusahib illa mu'minan dalam sebuah hadis, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Tidaklah engkau bersahabat karib, bersahabat dekat kecuali dengan orang yang beriman kepada Allah. Boleh antum berteman dengan siapa saja, tapi sahabat karib haruslah orang yang beriman kepada Allah.
karena itu akan berpengaruh kepada kita. Dan tidaklah memakan makananmu atau sembelihanmu kecuali orang-orang yang bertakwa. Antum lihat misalnya yang sepertiga untuk fakir miskin. Mereka sama-sama fakir miskin, cuman ada yang rajin sholat ke masjid, ada yang kita lihat jarang ke masjid. Gak tahu kita sholat atau tidak, maka berikan kepada yang lebih bertakwa. Insya Allah itu pahalanya lebih berkah. Itu ya. Begitu juga tadi di masjid yang terdekat kita lihat ini panitianya kurang amanah mungkin, ya bisa jadi lebih besar jatah panitia daripada fakir miskin misalnya kan. Atau mereka buat jadi ajang bisnis misalnya. Ada masjid yang lebih jauh tapi kita lihat itu lebih amanah. Silahkan, mana yang lebih baik? Tentu yang lebih amanah. Nah, wallahu a'lam bissawab. Sama juga misalnya masjid. Kan yang paling afdol kan kita sholat di masjid yang terdekat dari tempat tinggal kita. Kalau di sini insya Allah ya baguslah semua gitu kan. Tidaklah kita angkat dalam pembahasan. Tapi misalnya di daerah kita ada masjid terdekat tapi ada kuburan di situ. Ada kemungkaran-kemungkaran di situ. Ada kuburan di depan kiblatnya atau di pekarangannya. Ada masjid yang lebih jauh. Maka tapi selama tidak ada kuburan-kuburan di situ, sholatlah di masjid yang itu tadi, yang tidak ada kuburannya di sana. Gitu. Atau di masjid terdekat itu orang-orangnya banyak yang melakukan kebid'ahan. Ada masjid yang lebih jauh tapi di situ ditegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita lebih tenang dan lebih afdal salat di masjid yang tidak ada unsur-unsur bid'ahnya di sana. Begitu ya. Jadi hukum asalnya memang kita salat di masjid terdekat. Tapi kalau ada mawani, pelanggaran-pelanggaran syariat di sana, ya, kadang-kadang dibuat foto-foto di masjid itu, ada begitu kan? Baik itu di kalendernya atau dibuat foto-foto di situ. Ada yang tidak ada foto-fotonya, maka lihatlah mana yang lebih aman dan tidak ada pelanggaran syariat di sana. Wallahu a'lam. Ada lagi? Terakhir ya. Fadal. Untuk kaitan larangan menjual daging atau anggota badan lainnya, itu yang menjual pihak panitia, Ustaz. Jadi untuk yang berkorban sendiri nggak menjual, cuman dari pihak panitia itu menjual ke orang lain. Jadi untuk misalkan untuk kas masjid itu mungkin sebagian buat panitia untuk konsumsi. Iya, sebaiknya itu nggak dilakukan ya. Sebaiknya jangan dilakukan karena pertama, sebagian panitia kadang masuk kategori sahibul kurban. Sebagian ulama membolehkan kalau sahibul kurban sudah mengikhlaskan ini untuk jatah panitia, tapi yang lebih afdol, yang lebih hati-hati, kita jangan memperjualbelikan daging kurban. Walaupun antum tidak sahibul kurban, yang paling afdol jangan diperjualbelikan. Karena kan kita udah dapatnya gratis. Itu ya. Masa diperjualbelikan? Nah, kalau diolah kembali tidak apa-apa. Baru dibagikan lagi kepada jamaah masjid. Tapi kalau untuk diperjualbelikan, sebagian mengatakan hukumnya tetap haram, sebagian lagi mengatakan minimal makruh. Ya, walaupun itu perbuatan panitia dan dia bukan sahibul kurban. Sebaiknya untuk kurban, daging kurban jangan diperjualbelikan. Karena orang sudah mengikhlaskan. Iya Pak? Walaupun kulitnya sebaiknya tidak usah. Ya. Itu tadi ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Wallahu a'lam. Ada lagi? Nah, naktafi bihada. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.